Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Nomatsu dan ibu para pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu dengan sebuah informasi resmi yang penting bersifat nasional dan berkaitan langsung dengan hak serta kesejahteraan Bapak dan Ibu setelah masa pengabdian panjang kepada negara. Berikut ini kami sampaikan laporan resmi bergaya siaran berita yang kami susun secara tenang, jelas, dan berimbang agar mudah dipahami dan layak menjadi pegangan bersama. Informasi ini menyangkut pencairan rapel gaji pensiunan PNS tahun 2025, sebuah kebijakan yang berdampak luas dan dirasakan langsung oleh jutaan pensiunan di seluruh tanah air. Kebijakan ini menyentuh para pensiunan ASN sipil, TNI, Polri, serta para penerima manfaat janda dan duda. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga kesinambungan, kesejahteraan para abdi negara yang telah purna tugas insya Allah. Seluruh penjelasan berikut akan kami sampaikan secara runtut, objektif, dan menenangkan selanjutnya berdasarkan pembaruan resmi dari PT Taspen dan Kementerian Keuangan. Pemerintah telah menetapkan bahwa pencairan dana rapel gaji pensiunan PNS tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap dengan jadwal nasional yang seragam, seluruh tenggat waktu target pencairan, serta proses penyelesaian administrasi telah distandarisasi dan diarahkan untuk selesai pada 5 Januari 2026. Penetapan satu tanggal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, menghindari kebingungan, serta menutup ruang spekulasi yang selama ini berkembang di tengah masyarakat pensiunan. Kemudian kebijakan rapel ini merupakan tindak lanjut langsung dari keputusan pemerintah terkait penyesuaian dan kenaikan gaji pensiunan yang telah disetujui melalui mekanisme resmi negara. Pemerintah menegaskan bahwa rapel mencakup kekurangan pembayaran gaji pensiun sejak awal tahun anggaran 2025 hingga periode penyesuaian terakhir, sehingga hak para pensiunan dapat diterima secara utuh. Dengan izin Allah, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan tambahan ruang kelegaan finansial bagi para pensiunan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah itu, mengenai mekanisme penyaluran, PT Taspen telah menetapkan pola pencairan secara bertahap dan terstruktur. Pencairan tidak dilakukan serentak, melainkan disesuaikan dengan kategori penerima manfaat. Tahapan pertama diperuntukkan bagi pensiunan ASN, golongan Samani dan Dwi yang telah menyelesaikan verifikasi data sebelum batas waktu administrasi yang ditentukan. Tahapan berikutnya menyasar pensiunan TNI dan Polri, dan selanjutnya bagi penerima manfaat janda dan duda. Seluruh tahapan ini dirancang agar proses berjalan tertib, adil, dan minim kendala teknis. Berikut ini kami sampaikan penjelasan mengenai sistem penyaluran dana. Pemerintah telah memastikan bahwa seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Tidak ada pengajuan manual, tidak ada formulir tambahan, dan tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pensiunan. Sistem pensiun nasional yang telah terintegrasi antara Taspen, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya memungkinkan proses ini berlangsung lebih cepat, transparan, dan aman. Dengan demikian, Bapak dan Ibu cukup memastikan bahwa data administrasi telah benar dan mutakhir. Kemudian terkait dengan skala anggaran, Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa total dana yang dialokasikan untuk pembayaran rapel gaji pensiunan PNS 2025 mencapai sekitar 3 triliun. Dana ini disiapkan untuk menjangkau lebih dari 47.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya perhatian negara terhadap kesejahteraan pensiunan, sekaligus menunjukkan kesiapan fiskal pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut secara bertanggung jawab. Selanjutnya, pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh data penerima telah melalui proses validasi nasional. Artinya secara teknis tidak terdapat hambatan besar yang dapat mengganggu pencairan hingga batas akhir yang telah ditetapkan, yaitu 5 Januari 2026. Prinsip kehati-hatian fiskal tetap dijaga, dan kebijakan ini tidak membebani anggaran negara karena bersumber dari efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan negara. Dengan demikian, keseimbangan antara kesejahteraan pensiunan
dan stabilitas keuangan negara tetap terpelihara. Kemudian, banyak pertanyaan yang muncul di kalangan pensiunan mengenai besaran nominal rapel yang akan diterima. Taspen menjelaskan bahwa jumlah rapel jangan bergantung pada golongan terakhir, masa kerja serta status keluarga untuk pensiunan golongan A dan DIY. Rapel diperkirakan berada pada kisaran 5-7 hathils. Sementara itu bagi pensiunan golongan terterai dan event, nominal rapel dapat mencapai 8% lebih dari seiring dengan komponen gaji pokok dan tunjangan keluarga yang lebih besar. Perhitungan rapel ini mencakup penyesuaian gaji sejak Januari 2025 hingga periode akhir pembayaran. Sebagai gambaran umum, seorang pensiunan golongan terira dengan gaji pokok sekitar 3.000 dapat menerima tambahan ratusan, 1.000 hingga lebih dari 100.000 per bulan dalam perhitungan rapel. Sehingga total yang diterima bisa mendekati atau bahkan melampaui 9.000. Langkah ini tentu bersifat ilustratif, namun cukup mencerminkan manfaat nyata yang dirasakan oleh para pensiunan. Selain rapel gaji, pemerintah juga memberikan perhatian tambahan melalui program bonus loyalitas. Program ini ditujukan kepada pensiunan yang telah terdaftar sebagai peserta lebih dari 20 tahun dan secara rutin melakukan pembaruan data melalui aplikasi Taspen Mobile. Bonus loyalitas ini bernilai antara 5-1 hathils dan akan ditransfer bersamaan dengan dana rapel. Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar para pensiunan tetap tertib administrasi dan aktif dalam sistem digital di lapangan. Banyak pensiunan menyambut kebijakan ini dengan rasa syukur dan harapan. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan kesehatan, membantu keluarga, atau sekedar menambah rasa aman dalam menjalani masa pensiun. Ada pula yang memaknainya sebagai bentuk pengakuan negara atas pengabdian panjang mereka. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan rapel bukan sekedar angka, melainkan memiliki dampak sosial yang nyata. Namun demikian, di tengah kabar baik ini, pemerintah mengingatkan seluruh pensiunan untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan. Telah beredar pesan-pesan palsu yang mengatasnamakan Taspen dan menjanjikan percepatan pencairan. Dengan imbalan tertentu, pemerintah menegaskan kembali bahwa tidak ada pungutan apapun dalam proses pencairan rapel. Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi Taspen dan siaran pers pemerintah. Bapak dan Ibu diimbau untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemudian sebagai langkah pencegahan keterlambatan, Taspen mengimbau seluruh pensiunan untuk memastikan data rekening dan status keluarga telah sesuai di aplikasi Taspen Mobil. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses pencairan tertunda hingga batas akhir penyelesaian, yaitu 5 Januari 2026. Dengan sistem digital yang semakin matang, pemerintah berharap kendala administratif yang pernah terjadi di masa lalu dapat diminimalkan secara signifikan. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa seluruh proses pencairan rapel gaji pensiunan PNS tahun 2025 telah dipersiapkan.